Sandi, Denny, Hadir, Pak. keliling kalian coba ya. Ada nggak sama-sama barangkali? Ya, semua ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kemarin kita telah membahas tentang sujud sahwi dan sujud syukur. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sujud sahwi? Ya, sujud yang dilakukan lupa bilangnya. Ya, lagi apa itu sujud syukur? Ya. dan terhindar dari makanan. Ya, betul. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sujud tilawah. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah pernah dengar apa itu tentang sujud tilawah? Nah, belum ya? Oke, silakan sedikit. Nah, sujud tilawah itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita membaca atau kita mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Jadi kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud ini bisa juga dilakukan di dalam sholat atau bisa juga di luar sholat. Kalau di dalam sholat, imam itu membaca ayat sajadah, maka dia sujud, kita pun harus sujud. Nah, kalau di luar sholat, kalau kita membaca Al-Quran dan bacaan kita itu membaca salah satu daripada ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah tadi. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih detail ya, Bapak akan menayangkan video tentang sujud tilawah. Silakan kalian catat poin-poin penting tentang sujud tilawah. Dan silakan juga nanti kumpulkan pertanyaan masing-masing ya. Nanti silakan kalian tanyakan ke Bapak atau kita bahas sama-sama. Nah, sebelum itu ada tujuannya. Kita mempelajari materi ini. Apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian sujud tilawah. Yang kedua, kalian juga bisa menyebutkan hukum sujud tilawah dan apa yang menjadi dalil sujud tilawah. Apa saja yang menjadi syarat daripada pelaksanaan sujud tilawah. Kemudian bagaimana tata cara kita melakukan sujud tilawah. Satu, pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Jadi, ketika ayat sajdah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Apa hukum dan dalil sujud tilawah? Nah, hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Ketiga, sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Itu ayat 15. Ketiga, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. 4 surah Al-Isra ayat 109. Adik, kalian telah mengetahui beliau kan? Ini bisa dipahami. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Silakan. Ya, yang lain bisa menjawab?
pengertian sujud tilawah. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Jadi ini sujud tilawah, apa itu sujud tilawah? Sujud yang kita lakukan ketika kita membaca atau mendengar bacaan ayat saja. Nah, dalam Al-Quran itu ada 15 ayat sajadah. Paham yang semua ya? Jadi ya, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja serta ide. Nanti dibuat. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Walahu yasjudun. Ya, tenang. Silakan. Baik, Pak. Kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Kapan kita melakukan sujud tilawah? Kami dari kelompok 2, sujud tilawah dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Gimana? Ya, Pak, silakan. Apakah masih ada yang bertanya kepada kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ketika kita melakukan sujud tilawah harus menghadap kiblat atau tidak? Ya, karena salah satu syarat sujud tilawah itu adalah menghadap kiblat. Gimana, Was? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Syarat sujud tilawah. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sujud tilawah adalah sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya, apakah boleh kita melakukan sujud tilawah memakai celana pendek, tapi menutupi aurat? Nah, silakan. Dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Boleh, karena salah satu syaratnya menutup aurat. Ya, terima kasih. Ya, Mengan. Selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hukum dan dalil sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok 3. Silakan. Oke, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 bertanya, Silakan. bagaimana kalau kita membaca Al-Quran menemukan ayat sajadah, tetapi kita lupa melakukan sujud tilawah, apakah boleh? Ya, silakan tanggapi kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kalian. Hukumnya boleh dan yang hukumnya sunnah. Dilakukan lafaz pahala apabila ditinggalkan tidak berdosa.
praktikkan cara sujud tilawah di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasjud waqtarib. And then itu kan surah As-Sajdah. Kita harus melakukan sholat tilawah. Ya udah, kita lagi. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sama'u bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, semuanya sudah mempresentasikan hasil pengalaman masing-masing ya, LKPD masing-masing. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran ini, apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Nah, sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran berikutnya nanti adalah tentang zakat. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zakat. Ya, ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sebelum kita akhiri, ya, kita akan membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa pengertian sujud tilawah? Ayo, sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat sajadah. Yang kedua, apa hukumnya melakukan sujud tilawah? Hukumnya adalah sunnah. Baik, sebelum kita cari pelajaran, Bapak akan memberikan soal sebagai bentuk pengetahuan. Apakah kalian sudah menguasai materi ini atau belum? Nah, ya. Nah, silakan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, soalnya akan Bapak tayangkan di depan. Siap ya? Baik, apakah sudah? Alhamdulillah. Jadi, ya, tugasnya silakan kumpulkan ke depan. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan evaluasi ya. Jadi pesan Bapak ya, tolong pelajari di rumah, pelajari materinya biar kalian bertambah ilmunya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.